Merasa terzolimi, Azizah Salsa laporkan penyebar hoaks perselingkuhan ke polisi rumah tangga dengan Pratama Arhan padahal sedang baik-baik saja. Mengejutkan publik, Shin Tae-yong curhat awalnya sempat miris lihat kondisi timnas Indonesia. PSSI tak peduli nyinyiran negatif media-media negara tetangga soal timnas Indonesia. Yang penting kita buat positif aja dan ada hasilnya. Diterpa isu perselingkuhan, Azizah Salsa peluk erat ibu kandung Pratama Arhan dan semakin mesra. Melihat skuad timnas semakin kuat bikin percaya diri, Shin Tae-yong akhirnya bicara target di timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti ini penuturannya. Isu skandal Azizah Salsa tak akan ganggu keputusan Shin Tae-yong untuk panggil Pratama Arhan ke timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Merasa terzolimi, Azizah Salsa laporkan penyebar hoaks perselingkuhan ke polisi rumah tangga dengan Pratama Arhan padahal sedang baik-baik saja. Azizah Salsa akan melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebar hoaks isu perselingkuhannya ke polisi. Setelah buka suara terkait isu perselingkuhan, Azizah Salsa akan melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarkan hoaks dan fitnah isu perselingkuhannya. Hal ini dikatakan oleh kuasa hukum Azizah Salsa, Egamart Hadinata. Hari ini kami melaporkan beberapa akun media sosial yang menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik klien kami, Saudari Nurul Azizah, kata Egamart Hadinata pada Rabu dalam kurung 21 Agustus 2024. Ada banyak akun yang menyebar fitnah, tetapi sedang kami eliminasi. Terutama akun yang membuat thread dalam kurung utas atau banyak postingan yang menjadi referensi bagi akun-akun media sosial lainnya untuk mengupdate status mereka, tambahnya. Kuasa hukum Azizah Salsa melaporkan akun-akun penyebar fitnah tersebut dengan sangkaan pasal 45 ayat dalam kurung 4, Jo pasal 27 AUU RI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam kurung ITE dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Sebelumnya Azizah Salsa dan juga Pratama Arhan sudah mengklarifikasi bahwa hubungan rumah tangga mereka baik-baik saja. Pratama Arhan lebih dulu mengunggah 2 foto saat pernikahan dengan Azizah. Kemungkinan bek timnas Indonesia itu merayakan setahun pernikahannya dengan Azizah Salsa yang jatuh pada 20 Agustus 2024. Lalu Azizah mengklarifikasi lewat Instastory-nya bahwa isu perselingkuhan dirinya adalah berita bohong atau hoaks. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya, tulis Azizah Salsa. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya. Azizah Salsa juga meminta maaf ke publik karena isu yang beredar membuat kegaduhan. Mohon doa terbaik untuk kami berdua dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Mengejutkan publik, Shin Tae-yong curhat awalnya sempat miris lihat kondisi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memulai tugasnya dengan fokus pada perbaikan pola pikir para pemain, sebuah langkah penting sejak ia mulai memimpin tim pada tahun 2020. Masa awalnya tidak mudah, terutama karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan mempengaruhi proses pembentukan tim. Namun Shin perlahan menemukan strategi yang tepat dan momentum positif muncul saat Piala AFF 2022 yang membawa kemajuan signifikan bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong menyadari bahwa meskipun orang Indonesia dikenal ramah dan baik hati, beberapa pemain memiliki pola pikir yang kurang sesuai untuk menjadi atlet profesional. Sejak latihan perdana, dia berusaha mengubah sikap ini. Shin menekankan pentingnya komunikasi dan solidaritas di antara pemain. Menurutnya, tanpa keterhubungan yang baik dan saling mengingatkan, strategi yang dirancang akan sulit diterapkan dengan efektif. Dia merasa bahwa penyampaian pesan kepada pemain adalah kunci utama yang seringkali terabaikan. Selain itu, Shin Tae-yong juga menyoroti pentingnya pemain keturunan dalam tim. Mereka membawa pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari luar negeri dan berusaha menerapkannya dalam tim nasional. Shin menegaskan bahwa dia memiliki kriteria ketat dalam memilih pemain keturunan, memastikan bahwa mereka benar-benar memiliki darah Indonesia. Saat ini hampir 50% dari pemain adalah keturunan Indonesia dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat. Shin menutup dengan menekankan bahwa hanya pemain yang memiliki kakek atau nenek berdarah Indonesia yang akan dipertimbangkan untuk bergabung dengan timnas. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. PSSI tak peduli nyinyiran negatif media-media negara tetangga soal timnas Indonesia. Yang penting kita buat positif aja dan ada hasilnya. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga mengaku tidak peduli dengan komentar media massa negara tetangga soal timnas Indonesia. Selama ini tindak tanduk timnas Indonesia menjadi sorotan media massa negara tetangga. Media Malaysia, Vietnam, Thailand, hingga Cina mulai rutin memberi info-info terbaru soal timnas Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga membangun opini negatif tentang timnas Indonesia. Vietnam Malaysia itu begitu melihat perkembangan sepak bola Indonesia, ujar Arya Sinulinga. Tapi jujur tidak pernah kami bahas. Karena kami sibuk mengurus sepak bola dan liga kita. Jadi tidak sempat bahas komentar luar. Kalau kagum oke, kalau nyinyir sepanjang yang tidak masalah ya sudah, lanjutnya. Media massa negeri seberang juga tertarik menyoroti program naturalisasi yang diusung oleh PSSI. PSSI dalam 5 tahun terakhir rutin mencari para pemain diaspora untuk bersedia membela timnas Indonesia. Arya Sinulinga mengaku tak mempermasalahkan komentar dari media massa negeri seberang soal program naturalisasi timnas Indonesia. Kalau mempermasalahkan pemain diaspora, ujar pemilik Sada Sumut FC. Pemain kita memang ada di mana-mana. Mau bagaimana? Lanjutnya, kalau seperti India kan hebat di teknologi. Kalau Indonesia kan diasporanya hebat di sepak bola. Kita syukuri saja. Kami tidak ingin membahas detail hal-hal seperti itu, kata Arya memberi contoh. Selain itu, dirinya menjawab pertanyaan soal komitmen PSSI untuk pembangunan sepak bola tanah air.
Salah satunya Arya Sinulinga menyebut bahwa kebijakan-kebijakan baru di Liga 1 bakal meningkatkan kualitas timnas Indonesia, salah satunya melalui implementasi VAR. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk menyusun jadwal dan perizinan seluruh pertandingan Liga 1 sejak awal musim. Diterpa isu perselingkuhan, Azizah Salsa peluk erat ibu kandung Pratama Arhan dan semakin mesra. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan kembali menunjukkan kemesraannya dengan istri tercintanya, Azizah Salsa. Ini ditunjukkan Pratama Arhan dalam akun Instagram pribadinya. Pemain Suwon FC itu mengupload momen hari pernikahan dengan Azizah Salsa di Instagram Stories-nya. Foto yang diupload itu saat Pratama Arhan dan Azizah Salsa melangsungkan pernikahan. Pratama Arhan dan Azizah Salsa menikah di Tokyo, Jepang pada 20 Agustus 2023. Sudah 1 tahun lamanya kedua pasangan itu hidup bersama-sama. Tepat setahun merayakan hari pernikahannya, kedua pasangan itu diterpa gosip perselingkuhan. Azizah Salsa dikabarkan selingkuh dengan laki-laki lain. Laki-laki yang dimaksud itu adalah Salim Nauderer. Salim Nauderer merupakan mantan kekasih dari artis Indonesia, Rachel Fenya. Kabar perselingkuhan itu pun viral di media sosial. Banyak yang menyayangkan kabar perselingkuhan itu, terlebih fans timnas Indonesia. Ditakuti penampilan Pratama Arhan bersama timnas Indonesia menurun akibat kasus rumah tangganya itu. Pratama Arhan akan membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Meski diterpa isu perselingkuhan, Pratama Arhan tetap menyayangi Azizah Salsa. Mantan pemain PSIS Semarang itu menggunakan emoji cinta berwarna putih. Tak lupa, Pratama Arhan mengetak akun Instagram Azizah Salsa. Terlihat kedua pasangan itu sedang berlutut di hadapan orang tua dari Pratama Arhan. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more. Melihat skuad timnas semakin kuat bikin percaya diri, Shin Tae-yong akhirnya bicara target di timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti ini penuturannya. Pelatih timnas Shin Tae-yong optimis bisa melewati putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan bertarung melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di babak fase grup. Nantinya hanya ada 2 tim yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Posisi ketiga dan 4 akan kembali beradu di putaran keempat. Bagi skuad Garuda tentunya ini jadi tantangan yang cukup serius demi mimpi mereka lolos ke turnamen paling besar di dunia tersebut. Shin Tae-yong menjelaskan dia akan segera mempersiapkan timnas Indonesia dengan maksimal. Tentunya semua persiapan akan fokus pada kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dia menyadari bahwa untuk mendapatkan tiket otomatis ke Amerika Serikat tidak akan mudah. Jadi rencana saya sekarang adalah mempersiapkan diri dengan baik untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi tujuan jangka pendeknya sebenarnya kita tidak bisa melakukan dalam kurung berada di posisi 1 atau 2. Tapi sulit untuk melakukannya, kata Shin Tae-yong.
Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menilai bahwa mereka memiliki kans untuk mengunci posisi ketiga di klasemen. Menurutnya, hampir semua pemain sudah banyak belajar dari kegagalan untuk lolos ke Olimpiade 2024. Apalagi materi pemain di ajang tersebut dan senior nanti tidak banyak berbeda. Kita perlu cari cara untuk lolos ke babak playoff. Ayo kita peringkat ketiga dan lolos ke babak playoff dalam kurung putaran keempat. Sekarang kita ketinggalan di babak playoff Olimpiade sekali lagi dan bersiaplah dengan baik lanjutnya. Shin menambahkan target jangka panjang di timnas Indonesia adalah terus memperbaiki ranking FIFA. Indonesia saat ini berada di posisi ke-133 dan berharap terus naik di masa depan. Salah satu yang memberikan kepercayaan diri adalah permainan skuad Garuda yang terus membaik dan dalam momentum positif. Tujuan jangka panjangnya adalah Indonesia telah menaikkan peringkat kami dari peringkat 170 menjadi peringkat ke-133. Melihat rencana jangka panjang untuk menaikkan peringkat FIFA dari peringkat 133 di masa depan, tukasnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Isu skandal Azizah Salsa tak akan ganggu keputusan Shin Tae-yong untuk panggil Pratama Arhan ke timnas Indonesia. Istri Pratama Arhan, Azizah Salsa, terkena skandal perselingkuhan yang menyebabkan putusnya hubungan selebgram Rachel Fan-nya dan Salim Nauderer. Netizen pun memberikan saran pada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk mencoret nama Pratama Arhan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi penampilan timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun disarankan untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dari Pratama Arhan. Demi penampilan timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun disarankan untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dari Pratama Arhan. Hal ini dilakukan guna Pratama Arhan menenangkan diri dari polemik hubungan pribadinya sehingga tak mengganggu penampilan timnas Indonesia. Seiring dengan polemik tersebut, posisi Pratama Arhan di timnas Indonesia jika dipanggil Shin Tae-yong pun akan tetap aman. Hal ini disampaikan oleh Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, ketika menyebut pendaftaran pemain timnas Indonesia sudah disetor ke AFC sejak 5 Agustus lalu. AFC mengatakan bahwa kita harus mendaftarkan pemain untuk match pertama 5 Agustus. Biasanya, pendaftaran untuk laga internasional dilakukan pada 1 pekan sebelum pertandingan dimulai. Namun khusus untuk pertandingan pertama, AFC meminta 18 tim negara partisipasi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk menyetor nama pemain pada 5 Agustus. Akibatnya, Maarten Paes yang kasusnya telah selesai pada 18 Agustus 2024 pun tak bisa didaftarkan. Artinya, jika Shin Tae-yong sudah mencantumkan Pratama Arhan, maka Pratama Arhan akan tetap dipanggil membela timnas Indonesia. Setelah keributan di media sosial soal skandalnya, Azizah Salsa sudah angkat bicara dengan memastikan hubungan rumah tangganya dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebar berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya, kata Azizah Salsa. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Memilah demi prestasi terbaik.
Gelandang timnas Indonesia banjir tawaran, ternyata Tom Haaien tolak proposal tim Liga Belanda. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haaien, menolak tawaran tim kasta tertinggi Liga Belanda, Fortuna Sittard. Haaien saat ini berstatus tanpa klub pasca meninggalkan SC Heerenveen setelah kontraknya habis bulan Juli lalu. Beberapa rumor langsung hadir karena pemain berusia 29 tahun tersebut memiliki potensi yang besar dengan pengalamannya. Dia sempat mengunggah foto sedang berada di markas AZ Alkmaar beberapa waktu lalu. Namun hal tersebut dilakukan agar menjaga kondisinya sambil menentukan di mana karirnya akan berlanjut. Terbaru, Fortuna Sittard menjadi tim yang sudah mengirim tawaran kepada Tom Haaien. Tim yang bermarkas di Fortuna Sittard Stadium tersebut memang dalam misi menjadi pemain di sektor gelandang. Haaien masuk dalam bidikan mereka setelah harga yang ditawarkan oleh De Graafschap untuk Philip Bridtgen terlalu tinggi. Fortuna juga baru-baru ini melayangkan tawaran kepada Tom Haaien dalam kurung 29. Sang agen Wesley Verhoek memberikan apresiasi kepada tawaran yang diberikan Fortuna Sittard. Pihaknya sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan proses negosiasi antara kedua pihak. Menurutnya masih ada tim lain yang memberikan tawaran lebih menarik dan sedang mereka pertimbangkan. Apalagi jendela transfer masih dibuka dan mereka memiliki waktu untuk menentukan yang terbaik. Sejumlah klub telah menunjukkan ketertarikannya, kata manajer Wesley Verhoek. Mewakili Haaien, Wesley menjelaskan bahwa pemainnya tersebut sedang melihat peluang selanjutnya. Dia memberikan sinyal bahwa The Professor ingin berkarir di luar negeri atau keluar dari Belanda. Tapi tawaran yang dicari Tom belum ada di antara mereka. Ambisinya adalah membuat langkah yang bagus di luar negeri, tukasnya.